Selamat malam dan selamat datang. Saya Juniko akan menemani Anda untuk menyaksikan bagian dari rangkaian acara Jakarta Fashion and Food Festival yang berlangsung mulai tanggal 9 Mei sampai dengan 1 Juni 2014. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan yang terhormat. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahaya Purnama, beserta Ibu Veronica Basuki Cahaya Purnama, selaku Wakil Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta. Anggota DPR Republik Indonesia, Bapak Albert Yaputra, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang diwakili oleh Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Hari Waluyo beserta jajarannya, para perwakilan dari Kedutaan Besar, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ari Budiman, Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Tri Kurniadi beserta Forkopimda Wilayah Jakarta Utara, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat JF3, para sponsor dan partner, Komisaris Utama PT Sumarekon Agung Tbk, Bapak Sucipto Nagaria beserta seluruh jajaran direksi, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati dan segenap masyarakat yang telah hadir di Sumarekon Kelapa Gading beserta rekan-rekan pers yang kami cintai. Selamat malam. Sekilas mengenai JF3. JF3 terselenggara sejak tahun 2004 atas prakarsa PT Sumarekon Agung Tbk dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari program Enjoy Jakarta, serta menjadi event pembuka dalam rangkaian HUT DKI Jakarta. Didukung pula oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. JF3 mempunyai misi mulia, yaitu mengangkat citra harkat dan martabat Indonesia melalui kegiatan industri kreatif berbasis budaya, sekaligus mempromosikan Jakarta sebagai destinasi wisata belanja untuk mewujudkan visi Transforming Indonesia into Global Taste. Festival Akbar ini terselenggara pula atas dukungan para partner APPMI, IPMI, Marta Tilaar Group, Perkumpulan Citra Tenun Indonesia, dan Esmod Jakarta. Tahun 2014, JF3 memasuki tahun ke-11 dengan rangkaian program utama diantaranya yaitu Fashion Extravaganza, Food Festival, dan Gading Night Carnival. Informasi lengkap mengenai jadwal acara JF3 dapat dilihat melalui website www.jfff.info. Kami ulangi, www.jfff.info. Acara JF3 didukung juga oleh para sponsor Teh Botol Sosro, Nissan, Aviatur, Toto, PEK Marta Tilaar, Asus, dan Haris Hotel and Conventions Kelapa Gading. Official media partners, MRA Media Group, Metro TV, Fashion TV Indonesia, dan The Jakarta Post. Sebelum dimulainya rangkaian acara Gading Night Carnival 2014, kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Maruloh untuk membacakan doa. Kami persilahkan untuk seluruh hadirin, kami mohon dengan hormat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Saya persilahkan kepada Bapak Maruloh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami muliakan, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha besar, puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan atas limpahan rahmat, karunia, nikmat sehat dan kekuatan, sehingga kami dapat hadir dalam acara pembukaan Jakarta Fashion and Food Festival tahun 2014 yang ke-11. Melalui Gading Night Carnival, sebagai perwujudan kerjasama PT Summarecon Agung dengan pemerintah Provinsi DKI, khususnya Dinas Pariwisata. Ya Allah, ya Tuhan kami sang pemilik alam semesta, telah Engkau ciptakan dunia dan segala isinya begitu indah. Jadikanlah kerjasama ini semakin baik dan menjadi sinergi mutualisme dalam membangun kota Jakarta, khususnya bidang pariwisata. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mulia, melalui penyelenggara Jakarta Fashion Food and Festival diharapkan dapat menjadi wadah atau tempat mengembangkan kreativitas para desainer, penggiat atau pengusaha kuliner, juga kreativitas penari yang dapat dikenal di seluruh Indonesia atau ke luar negeri. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, dengan penyelenggaraan Jakarta Fashion and Food Festival yang ke-11 atau memasuki dekade kedua, juga diharapkan kota Jakarta sebagai destinasi wisata belanja, khususnya wisata kuliner ataupun wisata fashion dapat terwujud di Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pelindung, berilah kepada seluruh panitia, peserta Jakarta Fashion and Food Festival, pengunjung, dan peserta Gading Night Carnival, kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampunilah kesalahan kami semua, para pemimpin negara kami, serta ampunilah kesalahan kedua ibu bapak kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar dan menerima doa, terima dan kabulkan atas semua doa permohonan kami ini. Allahumma inni nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Marulo. Kini kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Yohanes Marjuki selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk untuk memberikan kata sambutan. Kami persilahkan. Kepada yang terhormat, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, beserta Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama, selaku Wakil Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta. Anggota DPR Republik Indonesia, Bapak Albert Yaputra, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang diwakili oleh Dirjen Ekonomi Kreatif berbasis Media Desain dan Iptek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Hari Waluyo, para perwakilan dari kedutaan besar,
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ari Budiman. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Tri Kurniadi, beserta Forkopimda Wilayah Jakarta Utara, para pejabat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, para Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat JF3, para sponsor dan partner, Komisaris Utama PT Summarecon Agung Tbk, Bapak Sucipto Nagaria, beserta jajaran komisaris dan direksi, rekan-rekan media dan hadirin yang saya hormati. Selamat malam dan salam sejahtera. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Jakarta Fashion and Food Festival atau biasa disebut JF3 dapat kembali terselenggara. Pada tahun ke-11, memasuki tahun pertama dalam dekade keduanya, JF3 diselenggarakan mulai 9 Mei sampai dengan 1 Juni di Sentra Kelapa Gading melalui 3 rangkaian acara utama, yaitu Fashion Extravaganza, Food Festival, dan Gading Night Carnival. Dengan beragam acara yang dihadirkan, kami harap dapat memberikan kontribusi terhadap negara, khususnya dalam perkembangan industri mode dan kuliner Indonesia, sehingga produk lokal berkualitas internasional semakin kuat eksistensinya dan semakin dikenal secara global. Tahun ini, Gading Night Carnival untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep baru yang mungkin baru pertama di Indonesia, yaitu Mat Gading sebagai ikon Gading Night Carnival yang kali ini mempunyai keahlian akrobatik. Rangkaian cerita yang dibawakannya menampilkan kehidupan multikultural dan perkembangan zaman di Jakarta, serta kekayaan budaya dan alam Indonesia. Memadukan konsep teatrikal dengan permainan multimedia, Gading Night Carnival menampilkan lebih dari 300 penari, parade mobil hias, serta pesta kembang api spektakuler. Kami berharap Gading Night Carnival ini dapat memberikan hiburan serta wawasan kepada masyarakat. Akhir kata, perkenankan kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, serta dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Wali Kota Jakarta Utara, para Dewan Kehormatan JF3, para partner setia JF3, serta para sponsor dan semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan terselenggaranya JF3 ini. Selamat menyaksikan Gading Night Carnival. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Marjuki. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Hari Waluyo. Pertama kali kami sampaikan tentu permohonan maaf dari Ibu Menteri Mari Pangestu yang dalam kesempatan berbahagia ini karena beliau diberikan tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan oleh karena itu beliau menugaskan kepada kami untuk menyampaikan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat merayakan Waisak bagi yang merayakannya, damai di hati dan damai juga di bumi. Yang kami hormati Duta Besar dari negara sahabat, yang kami hormati Bapak Albert dari Komisi 10 DPR RI, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, beserta Ibu Veronica, yang kami hormati Bapak Yohanes Marjuki, selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, para undangan
hadirin dan rekan-rekan media yang kami banggakan. Salam kreatif. Jakarta Fashion Food Festival atau sering disingkat JF3 pada tahun ini menginjak tahun yang ke-11, merupakan hasil kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT Summarecon Agung Terbuka dan didukung oleh Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan juga Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini menggabungkan subsektor ekonomi kreatif, yaitu fashion atau dikenal juga dengan istilah mode, dan food atau kita juga sering menyebutnya dengan kuliner. Dalam satu event yang kali ini ada satu atraksi baru yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Yohanes, Gading Night Carnival. Dan juga saat ini kita ketahui telah memasuki dekade kedua dari satu rangkaian Jakarta Fashion and Food Festival. Adalah sangat tepat karena kedua subsektor tersebut merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif, yaitu kontribusi kuliner terbesar 209 triliun atau sekitar 32%, kontribusi fashion atau mode sebesar 182 triliun atau sebesar 28%. Apalagi di dalam kegiatan ini juga disertakan kerajinan yang juga memberi kontribusi sebesar 93 triliun atau sebesar 14%. Pada tahun yang lalu, PDB sektor ekonomi kreatif dicapai sebesar 642 triliun dan juga devisa sektor pariwisata sebesar 10.000 juta US dollar. Pada intinya, dalam penyelenggaraan JF3, subsektor kuliner dan mode merupakan daya tarik utama khususnya bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Sedangkan kerajinan tentu akan menjadi cenderamata bagi para pengunjung JF3 yang selalu dinantikan. Ada satu hal lagi yang mendorong pengunjung JF3 makin meningkat setiap tahun, karena setiap penyelenggaraan JF3 selalu ada atraksi baru. Tadi disebutkan kita akan menyaksikan suatu drama musikal yang sebentar lagi tentu dapat kita saksikan bersama. Adalah buah karya dari orang kreatif yang bernama Rama Suprapto. Kita tentu akan memberikan apresiasi satu peristiwa yang sangat penting, dan di belakang peristiwa penting itu tentu banyak sekali orang-orang kreatif yang patut kita berikan apresiasi. Dalam pepatah Tionghoa, kita mengatakan kalau kita hanya mendengar, maka kita akan mudah lupa. Tetapi kalau kita melihat, kita akan mudah untuk diingatkan. Tetapi kalau dalam satu event kita diajak untuk beraktivitas, untuk mendapatkan pengalaman, maka kita dapat mengambil wisdom atau pemahaman yang lebih jauh. Dikaitkan dengan slogan pariwisata dan ekonomi kreatif, pengunjung JF3 nanti akan melihat dan juga mendapatkan pengalaman baru, dan tentunya diharapkan juga memberikan apresiasi terhadap produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh orang-orang kreatif Indonesia. JF3 telah berhasil menghimpun dan menyatukan berbagai potensi bangsa, institusi, dan juga UMKM untuk bergerak dan bertindak secara nyata dalam kemajuan industri kuliner, fashion, dan juga kerajinan di tanah air. Kami mengajak seluruh pengunjung JF3 agar menggunakan kesempatan ini untuk menikmati beragam karya anak bangsa, sekaligus mendukung gerakan cinta produk dalam negeri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyambut baik dan berharap agar penyelenggaraan JF3 senantiasa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Mari kita semarakkan Gading Night Carnival sebagai event tahunan
yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hari Waluyo atas sambutannya. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk memberikan kata sambutan. Kami persilahkan kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Honorable Excellency, Ambassador, yang saya hormati anggota DPR RI, Bapak Albert Yaputra dan Ibu, Bapak Dirjen Ekonomi Kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif, Bapak Hari Waluyo, yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pariwisata, Wakil Wali Kota dan seluruh jajarannya, Komisaris Utama PT Sumarekon, Bapak Surcipto Nagaria, yang saya hormati juga Bapak Dirut PT Sumarekon Tbk, Pak Johannes Marjuki, para direksi PT Sumarekon, para sponsor, hadirin dan undangan yang berbahagia, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, dan selamat merayakan Hari Waisak, dan selamat berlibur bagi yang tidak merayakan. Kami atas nama Pemprov DKI sangat berterima kasih. Kami suka bilang seharusnya yang model PT Sumarekon Tbk ini ada 10 saja di Jakarta. Tentu kita bisa banyak sekali event-event seperti ini. Nah, Jakarta harusnya seperti itu. Pak Gubernur, Pak Jokowi ingin sekali Jakarta menjadi pusat festival, pusat seminar, konferensi. Ini adalah kota jasa. Kami sedang berpikir bagaimana pabrik-pabrik yang hanya pas-pasan menggaji orang di kebutuhan hidup layak saja, itu bisa pindah keluar dari DKI. Karena ke depan rel kereta api ganda dari Jawa Timur sampai Jakarta Desember ini sudah mungkin akan beroperasi. Dan kita harapkan ketika kereta api semakin menghubungkan Pulau Jawa ini, kita masih banyak sekali tempat-tempat seperti Majalengka atau Jawa Tengah yang kebutuhan hidup layaknya itu hanya 1 juta atau 1,2 juta. Kita bisa bayangkan kalau membaca laporan Biro Pusat Statistik, Jakarta angka kemiskinan hanya 3,5%. Kenapa begitu kecil? Karena standar yang dipakai itu 2.500 kalori. Kalau diuangkan hanya kira-kira di bawah 450.000 per bulan. Jadi bayangkan orang Jakarta kalau punya penghasilan di atas 450.000, dikatakan dia tidak di bawah garis kemiskinan. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan standar $2 Amerika. Itu kira-kira kalau saudara berpenghasilan di atas 750.000, saudara sudah di atas garis kemiskinan. Ini tentu sebuah data yang sangat tidak cocok di Jakarta. Makanya kami tahun ini di dalam APBD perubahan kami akan menugaskan Biro Pusat Badan Pusat Statistik yang ada melakukan survei di kelurahan mana ada berapa persen orang yang hidup di bawah kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak di DKI itu 1 orang lajang itu 2 juta kira-kira tahun ini. Jadi itulah data yang akan nanti mungkin tahun depan orang akan kaget Jakarta angka kemiskinan dari 3,5% melonjak di atas 50%. Tapi inilah tugas kita bersama untuk selesaikan. Nah, apa hubungannya itu? Ini hubungannya dengan produk-produk kreatif. Dari kerajinan, dari kuliner, dari desain. Inilah yang akan membuat orang-orang miskin ini, yang di bawah garis kemiskinan ini bisa berubah nasib. Karena kreativitas tidak bisa dibatasi oleh modal apapun. Kalau pemerintah dan swasta, kita bisa memberikan fasilitas termasuk tempat-tempat pameran.
Kami juga kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada panitia JF3 yang menyediakan 240 kalau tidak salah stand untuk Dekranasda. Dan ini gratis. Ini suatu hal yang kita harapkan seperti itu. Makanya Pak Jokowi, Pak Gubernur ingin sekali membangun ruang pamer serbaguna di bawah Monas. Kita ingin menciptakan banyak pasar rakyat, rusun-rusun terpadu, untuk supaya produk-produk kreatif ini baik dari kuliner maupun kerajinan maupun desain fashion ini untuk ada tempat dipamerkan. Nah, ini yang kami harapkan, selain kita bisa membantu mengatasi kemacetan banjir, itu memang bukan tugas yang harus kami selesaikan. Kami sangat yakin 2 tahun ke depan jalur bus rapid transit atau busway dan jalur bus tingkat gratis tempat-tempat wisata, mall, museum ini akan dilayani dengan baik dengan bus-bus kelas dunia. Kami telah minta bus terbaik di dunia yang dipakai oleh bus rapid transit seperti Scania, Mercedes-Benz, MAN untuk masuk ke Jakarta. Kita bisa bayangkan kalau saudara naik bus Transjakarta atau bus tingkat, suspensi atau showbreakernya itu menggunakan elektronik, bukan per keong atau per lagi, tapi air suspension elektronik. Kalau kita naik Kijang saja yang terbaru, lewatin jalan yang bergelombang, kita nggak bisa baca SMS atau BlackBerry. Tapi kalau kita naik bus yang kelas dunia itu, tidak ada goncangan di dalam. Makanya target kami tahun ini sampai akhir tahun, seluruh jalur bus Transjakarta telah terbeton dengan baik, dengan teknologi infrared, sehingga tidak ada goncangan di semua jalur busway. Ini akan kami lakukan, dan kami juga akan menyelesaikan 3 koridor layang dari seluruh 15 koridor bus Transjakarta. Itu mungkin akan selesai di 2016. Kita harapkan 2016 seluruh jalurnya sudah baik dan seluruh bus sudah beroperasi dengan sempurna. Dan tentu bus-bus kelas dunia dan 24 jam akan dilayani oleh bus di Jakarta. Dan pola inilah akan kita lakukan juga. Kita harapkan banyak sekali pelaku-pelaku usaha kreatif ini bisa memiliki kesempatan. Kami juga menyadari ada 40% usia 16-18 tahun itu putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Karena kartu Jakarta Pintar yang kami sediakan itu hanya sekitar memenuhi 20-40% kebutuhan mereka. Sedangkan mereka tidak mungkin menombok yang sisanya 60%. Untuk itu kami akan meningkatkan kartu Jakarta Pintar. Mungkin kami akan menghabiskan 3-4 triliun untuk supaya anak-anak 16-18 tahun ini yang banyak bakat kreatif tidak putus sekolah. Kami juga sudah berhasil memasang struktur fiber optik sampai di seluruh kelurahan dan kecamatan. Kami berharap bulan Juni atau Juli ini orang DKI mau urusan surat apa saja, saudara cukup datang di kantor lurah dan kantor camat, biarkan petugasnya yang bingung mengurusi surat izin saudara. Jangan saudara yang bingung. Selama ini kita dibuat bingung. Mau datang ke siapa, berapa lama, berapa biaya, dipimpong sana, pimpong sini. Nanti semua biar petugas di depan kantor lurah dan camat yang bingung. Kalau dia tidak bisa melayani dengan baik, tahun depan kalau peraturan pemerintah dari turunan undang-undang aparatur sipil negara ditandatangani oleh presiden, PNS-PNS yang tidak mau berubah, dengan sangat mohon maaf akan kami pecat. Tidak ada toleransi tahun depan. Sebaliknya kami juga menghimbau kepada para pengusaha hotel, restoran, dan hiburan. Kami juga memiliki data sangat lengkap. Ada potensi 80% yang dicurangi tidak dibayar pajaknya. Karena itu kami tahun depan akan mulai melakukan sebuah belusukan yang kami akan tunggu pelajari
Kalau tahun ini tidak membayar dengan baik, maka tahun depan kami tidak ada lagi maaf atau pengertian. Kami akan seret saudara ke penjara, bukan hanya menghilangkan pajak, tapi akan kejar saudara dengan tindakan pidana pencucian uang. Itu akan membuat bangkrut saudara. Itu akan kami lakukan dengan sangat tegas. Nah, kartu Jakarta Sehat telah berhasil dilebur di dalam jaminan kesehatan nasional, di dalam BPJS nasional, ke BPJS kesehatan. Apa bedanya BPJS ini kesehatan dengan yang swasta? Kalau saudara sakit sebagai warga DKI mau membeli premi kesehatan dari asuransi swasta, tidak ada perusahaan asuransi manapun yang mau menjual premi jaminan asuransinya. Kalau saudara sembuh mau membeli lagi boleh, tetapi dibuat catatan. Kalau dalam 3 tahun atau 5 tahun yang sakit dengan penyakit yang sama, maka saudara tidak ditanggung. Tetapi BPJS Kesehatan yang kami luncurkan dari pusat dan kami melakukan uji coba tahun 2013, saudara hari ini masuk rumah sakit pun, begitu saudara membeli BPJS Mandiri, kalau mau kelas 3 kira-kira 25.000, kalau mau kelas 1 kira-kira 59.500 atau 60.000, saudara langsung ditanggung, termasuk cuci darah semua. Nah, inilah yang perlu kita sosialisasikan. Sekali lagi, kenapa bagi kami hal ini begitu penting? Saudara boleh kreatif, boleh disediakan tempat usaha. Kalau sakit, seluruh modal saudara habis. Tahun depan 2015, Januari, kita akan masuk di dalam perdagangan bebas Asia Tenggara. Yang bisa membuat kita unggul dengan kekayaan alam budaya Indonesia yang begitu luas adalah produk-produk kreatif. Nah, ini tentu kita tidak ingin menjadi pecundang. Dan 2025, 10 tahun akan datang lagi, kita akan menerima namanya bonus demografi, di mana angkatan kerja itu lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Kalau 10 tahun ini kita tidak menyiapkan bangsa ini, terutama warga DKI dengan baik, kita khawatir 2025 bukan bonus demografi, tapi adalah bencana demografi. Kalau ini bisa kita selesaikan 10 tahun, makanya siapapun jadi presiden Indonesia di tahun ini akan sangat menentukan perjalanan sejarah bangsa kita sampai 2045 sampai seterusnya. Kalau bonus demografi kita manfaatkan, maka 2035 atau 2045 bangsa kita telah sejajar dengan 7 bangsa yang paling maju di dunia ini. Nah, inilah impian kita semua. Dan impian yang besar itu di 2045 dengan Indonesia emas, kita mulai dari kecil. Karena itu kami sangat menghargai kerjasama dari pariwisata, seluruh sponsor maupun semua rekon TBK. Ini adalah langkah kecil yang sangat menentukan persaingan daya saing bangsa kita. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kami sangat percaya ini adalah dekade yang kedua. Dan ini merupakan akan terus makin disempurnakan dengan ada ikon yang gadingnya itu, yang masih bisu kemarin. Tentu tahun depan akan mulai belajar bicara. Nah, ini sudah satu kreativitas yang sangat baik. Sekali lagi selamat menyaksikan dan kita sama-sama berdoa bahwa semua perjalanan sejarah bangsa kita ini, persaingan produk kreativitas ini dengan Jakarta JF3 seperti ini akan membuat daya saing bangsa ini semakin hebat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Basuki Cahayapurnama atas sambutannya. Kami minta dengan hormat untuk Bapak Basuki Cahayapurnama untuk tetap berada di tempat. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat untuk bergabung bersama di atas panggung kepada Bapak Hari Waluyo, kepada Bapak Sucipto Nagaria, Bapak Yohanes Marjuki, Bapak Ari Budiman, dan Bapak Sugianto Nagaria untuk bersama-sama menekan tombol sirena
sebagai tanda dimulainya Gading Night Carnival. Bapak-bapak yang terhormat akan menekan tombol berdasarkan aba-aba dari saya. Dan hadirin sekalian, kita saksikan bersama-sama tanda dimulainya Gading Night Carnival dalam hitungan 1, 2, 3. Kita berikan sambutan yang meriah. Dengan demikian, resmilah dibuka Gading Night Carnival 2014. Baik, kami persilahkan kepada bapak-bapak yang terhormat untuk boleh kembali ke tempat duduk. Hadirin sekalian, tiba kita pada acara yang kita nanti-nantikan pada malam hari ini, Gading Night Carnival 2014, yang akan menampilkan rangkaian karnival yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karnival bergaya kontemporer ini akan dipadukan dengan panggung dan video mapping yang menawan. Juga kita akan memperkenalkan Mat Gading, tokoh Gading Night Carnival yang akan menjadi ikon baru karnival. Karnival ini kami persembahkan sebagai wadah kreativitas dan penghargaan pada kebudayaan. Dan pada malam ini kita akan menyaksikan bersama-sama rangkaian Gading Night Carnival yang akan dimulai dengan sequence Dunia Langit yang merupakan pembuka dari rangkaian karnival, dilanjutkan dengan rangkaian Jakarta yang mengedepankan keanekaragaman budaya di Jakarta. Penari Sisingaan dan Jaipong akan turut memeriahkan rangkaian selanjutnya. Sementara karyawan Sumarekon juga akan tampil dalam sequence Kayangan. Taman Sari akan melengkapi rangkaian dengan menampilkan tanaman hias dan serangga dalam bentuk yang unik yang merupakan persembahan peserta lomba kostum Karnival 2014. Dilanjutkan dengan rangkaian Dunia Fauna Indonesia. Jember Fashion Carnival juga turut memeriahkan dengan menampilkan keindahan kostum, kekayaan hutan Indonesia. Keceriaan akan ditampilkan oleh murid-murid dari S-Mod dalam sequence Starlight. Akhir rangkaian akan ditutup dengan megah, dengan tema surrealis dan fantasi, serta atraksi fireworks yang spektakuler. Baiklah, kita tampilkan bersama-sama Gading Night Carnival 2014. Selamat menyaksikan, ladies and gentlemen. Enjoy the show. Alkisah pada suatu masa, semesta berkata, akan tercipta sebuah perjalanan hidup seorang pemuda. Mat Gading namanya. Manusia dengan rasa ingin tahu yang melimpah, kreativitas yang membara, dan inovasi tanpa henti.
hadiah Face Icon JF3 2014, Marcella Tanaya mengenakan busana rancangan Deden Siswanto serta tata rias dan rambut oleh Pek Marta Tilaar. Indonesia, rumah dari berbagai suku bangsa. Sangat kaya akan budaya dan seni. Ragam budaya yang paling indah di dunia.
Selamat datang anak muda di tanah Jawa. Saya Semar. Kamu sedang bertualang kan? Mencari. Lalu apa yang kau temukan anak muda? Semua apa? Semua tak sama, tak pernah sama apa yang ku kecup. Kamu ah. Biarlah Mat Gading ini bercerita dulu. Sini. Aku yang translate. Semua indah toh maksudnya? Semuanya bagus? Bagus bingit ya. Jadi harus dijaga. Bener toh Mbak Semar? Betul. Oleh sebab itu, kita harus mengumpulkan segenap kekuatan. Aku juga. Kita semua. Anak muda, sudah saatnya kamu kuperkenalkan pada prajurit negeri ini sejak dulu kala. Kekuatan budaya kita.
Mat Gading memasuki Taman Sari, di mana sari alam ini berada. Kekayaan alam pertiwi yang tiada tara, keindahan paripurna.
Jajaran pohon rindang menjulang menyentuh langit. Sungguh kekayaan alam tropis yang tiada banding. Keberadaannya melindungi nafas alam semesta yang harus terus dijaga. Alam memang mempesona. Tapi jika kita lupa menjaganya, maka alam akan murka. Namun, alam yang perkasa bisa bertransformasi menjadi cahaya. Cahaya yang berisi harapan dan impian.
semua yang ada di semesta ini sesungguhnya menuntun kita untuk meraih kekuatan tanpa batas dalam menggapai mimpi. Sky is the limit. We will survive. Turn around now. It is I who have the floor. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd tremble? Did you think I'd lay down and die? Well, I will survive as long as I know how to hate. I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give. And I will survive. You will survive. I will survive. We will survive. I'm a survivor. I got the eye of a tiger. Be training to gain and eat to my fiber. You been staying alive, well I'll be staying alive. Watch where you sit when I spit my saliva like ooh. You never seen a cockatoo? Rocking and shocking and dropping and popping and locking too. And watch what I can do without no auto-tune. Say what? Ooh. Oh no, he didn't. If you try to keep me down, I'll just come back stronger. You try to